BI selama ini kita punya bank sentral yang untuk mempertahankan rupiah ya. Itu independensinya kok seperti tanda petik di challenge ya. Arus yang terakhir ini BI itu memang diminta independen ya. Jadi sudah ada studinya dan strong ya. Jadi di banyak negara itu bank sentralnya independen, tidak berada di bawah eksekutif, bukan di bawahnya presiden. Itu di praktik best practice. Pasar itu di drive sama isu. Memang yang misalkan kalau jargon dalam ilmunya kan market discount the news. Faktanya itu belakangan. Rasanya ya nggak bijak ya, mengingat kita paritasnya aja sebenarnya di bawah rata-rata ya. Pertama jangan panik ya, karena saya adalah mengalami sendiri tahun 97 ya kejadian seperti itu, dan salah satu triggernya adalah panik. Halo Sobat Sore, selamat datang kembali di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Kembali lagi bersama aku Farah, dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan kondisi rupiah kita akhir-akhir ini tuh sangat lemah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku gak sendiri, sudah bergabung dengan aku di studio Pak Dodi Arifianto, dosen Master of Accounting BINUS University. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Mbak Farah. Kabar baikkah Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oke, seperti yang tadi aku bilang, kita akan membahas terkait dengan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat nih Pak. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang faktornya, dampak dan lain sebagainya, mungkin boleh dijelasin dulu ke Sobat Sore. Maksudnya keadaan melemah ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, jadi keadaan melemah adalah kalau mata uang super kita ya, tentu saja lebih banyak rupiah yang harus dibayar untuk $1 rupiah ya. Pada akhir tahun 2025 itu posisinya sekitar 16.200-an ya. Posisi terakhir 16.800, jadi lebih mahal, lebih banyak, lebih mahal kan. Nah, itu depresiasi. Nah, itu yang menimbulkan ya rupiah kita mengalami tekanan. Itu kalau kita lihat besarannya hampir 500 rupiah itu ya kita bisa bicara 4-5% depresiasi dalam waktu 1 bulan. Itu cukup kencang tuh namanya ya, karena nggak sampai 1 bulan ya itu sudah depresiasi 5%. Jadi itu yang bikin pelaku pasar, terus investor, juga regulator kita nervous ya. Mulai. Kalau depresiasi yang seburuk-buruknya kita pernah alami itu berapa persen tuh Pak? Itu terjadi tahun 97 pas krisis besar. Itu depresiasinya ratusan 700%, di mana waktu itu kita dolar rupiah itu sekitar 2.500 menjadi 15.000 lebih ya, seperti itu. Jadi tinggal 400 nilai. Berarti itu naik banget sih ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini ya masih disebut pergerakan biasa, dinamika seperti itu. Berarti kalau kita lihat kondisinya rupiah kita tuh memang sudah selemah itu kah Pak terhadap dolar Amerika Serikat, atau memang akan ada ya gejolak naik turunnya gitu? Nah, kalau kita ngelihat pergerakan itu relatif ya, memang kita harus mencermati ya kejadian ini. Kenapa? Karena di antara negara, kalau saya ngelihat datanya ya, nilai tukar terhadap dolar di antara negara berkembang besar ya, itu tampaknya hanya kita dan India yang melemah ya. Kalau saya jadi rupiah itu nggak salah melemah sekitar 3-4%, kita hampir 5 seperti itu ya. Yang lainnya menguat. Kenapa menguat? Karena the Fed langkah terakhirnya itu kan menurunkan bunga, dan ini tanda petik under pressure ya, karena Trump menginginkan suku bunga rendah dan mulai main politik ya. Jadi dia mau mencopot gubernurnya, chairmannya. Nah, itu jelas nggak bagus, berita yang bukan bagus. Jadi mestinya ya sama dengan negara lain, mestinya kita menguat karena ya di koyo-koyo gitu, di kuya-kuya ya si the Fed-nya. Tapi yang kita malah jadi melemah. Jadi ini ya perlu dipantau kenapa ketika tren besar tuh dolar itu menguat, dolar itu melemah, kita melemah gitu. Kalau mata uang itu kalau satunya menguat, yang satu pasti melemah, ya kan kayak gitu. Oke, tapi kalau kita tanya kenapa nih, apakah ada faktor globalnya? Apakah mungkin dari peran dolar Amerika Serikat itu sendiri terhadap Indonesia, atau mungkin tadi ada kebijakan The Fed yang emang berpengaruh langsung terhadap rupiah kita nih Pak? Ya, kalau saya melihat lebih lanjut ya, jadi kenapa kejadian seperti ini, terus mengambil pelajaran dari India juga ya. Kita dan India itu punya satu kesamaan ya. Kita istilahnya kalau
konteks investasi global ya, kita mestinya sebagai negara berkembang yang mengalami defisit neraca berjalan, ya memang secara natural harus memberikan extra return. Memang bunga kita harus lebih tinggi daripada US. Oke. Ya, dan biasanya ya kalau saya ngelihat dalam posisi normal, selisih antara suku bunga US dan kita itu sekitar 1,5 sampai 2. Ya. Nah, ini ya posisi terakhir itu The Fed tuh 3,75, Indonesia 4,75, jadi selisihnya cuma 1. Ini di bawah paritas. Nah, ini mungkin dugaan saya, ya ini kesama dengan driver yang di India, yang menyebabkan investor harus nyari tempat lain deh. Kalau cuma selisih 1%, tempat lain juga ada. Jadi mereka pindah ke negeri lain, mata uang lain. Kan di dunia ini biasa itu mindah-mindah duit. Para investor tuh memang cari return, memang bisnis mereka itu. Berarti Jadi cabut dari Indonesia gitu ya, para investornya. mereka pindahkan ke tempat lain seperti itu. Dan juga kita harus memahami juga ada faktor internal juga, ya domestik yang kita tahu. Ya ada faktor eksternal tadi ya, kita kayaknya nggak ngikutin paritas. Terus kedua ada geopolitik. Ya kita tahu bersama mulai dari Greenland, Iran. Ketika terjadi situasi geopolitik ini, respon alamnya itu biasanya investor akan masuk ke safe haven. US dollar itu satu safe haven, jadi pindah ke situ. Dan kalau internal ya orang melihat move terakhir ya dari sisi fiskal, ada yang kok ada move ya, yang misalnya BI selama ini kita punya bank sentral yang untuk mempertahankan rupiah ya, itu independensinya kok seperti tanda petik di challenge ya, dengan pindahnya wakil menteri yang masih family dari pimpinan ya, itu ke BI yang lewat jalur yang agak nggak lazim ya, main tukar guling istilahnya ya. Yang sini deputi gubernur mengundurkan diri, yang katanya nanti pindah ke sana ya, yang ini masuk ke sini. Nah itu kenapa? Karena arus yang terakhir ini BI itu memang diminta independen ya, jadi sudah ada studinya dan strong ya. Jadi di banyak negara itu bank sentralnya independen, tidak berada di bawah eksekutif, bukan di bawahnya presiden. Itu di praktik best practice ya, yang ada di berbagai penjuru dunia. Nah ini sekarang kok ya nggak terbuka, tapi orang bisa ngelihat, oh ini familinya masuk sana. Nah nanti khawatir kalau market tuh pasti di drive sama isu. Fakta belakangan, karena fakta tadi itu isunya di depan. Ya. Nah, baru tadi saya mau konfirmasi itu, berarti pergerakan ekonomi ini juga dipengaruhi isu juga ya? Iya, jadi ya, pasar itu di drive sama isu. Memang yang misalkan kalau jargon dalam ilmunya kan market discount the news. Faktanya itu belakangan, di gosipnya itu bisa menggerakkan pasar sebulan ahead ya, sebulan gitu. Berat. Nanti kita akan tahu tuh faktanya beneran. Ya, jadi orang-orang kemarin udah pada jual, ya sekarang kita baru tahu kan, benar-benar ada berita, benar-benar udah disetujui pindah kan, seperti itu. Tapi kalau melemahnya rupiah ini kira-kira ada dampak langsung nggak sih Pak, atau ke harga-harga kebutuhan pokok, terus juga inflasi di masyarakat? Oke, kalau untuk menjawab itu ya kita sekarang mengalami pelemahan ya. Nah untuk pass through ke sektor real ini masih sektor moneter nih, ya. Itu butuh waktu, dan yang kedua butuh persepsi bahwa yang kejadian seperti ini struktural, bukan sentimen ya. Kalau sentimen itu swing. Jadi orang lihat apakah posisi nilai tukarnya akan dibiarkan terus anjlok sama BI, sama pemerintah. Seperti itu. Kalau iya, nanti akan pricing para pengusaha. Iya pasti, karena kan banyak pengusaha kita kan menjual di dalam tapi barangnya impor dari luar, yang bayarnya pakai dolar. Ya tentu saja kalau dolarnya diperkirakan loh ya, ini ada ekspektasi loh, nggak otomatis. Jadi kalau memang diperkirakan, wah ini pasti dibiarkan 18.000 gitu atau 19.000, ya akan di pricing. Oh berarti naik berapa persen tuh, 10%. Naik 10% kayak begitu untuk barang-barang yang kadar impornya tinggi. Seperti itu. Nah ini tergantung tadi, dipersepsikan seperti itu nggak. Kalau hanya swing sementara, ya nanti dari sini ya kalau saya bilang ya mungkin nanti akan ada BI rate dinaikkan atau intervensi pasar, ya itu lain cerita ya. Jadi belum tentu juga. Kalau sampai saat ini sih saya perkirakan belum. Oke, belum. Soalnya kita di Indonesia ini juga banyak yang operasionalnya tuh US dollar tapi pendapatannya tuh rupiah, jadi mungkin akan ngaruh tapi nggak seinstan itu ya Pak ya? Ya tadi ya akan ngaruh tapi tidak seinstan itu, karena menunggu dulu. Jadi ngelihat apakah gejolak ini permanen,
akan berujung pada nilai tukar baru yang lebih rendah daripada saat ini atau enggak. Jadi nanti akan ada kebijakan untuk menangkis. Nah, kalau nanti persepsinya akan permanen ya tentu akan dipasru. Tapi kalau enggak ya udah ya. Oke, tapi kalau ke pelaku usaha nih, khususnya importir dan juga eksportir ini, apakah dari mereka nih ada yang justru diuntungkan nih Pak? Ya, kalau kita bicara teorinya ya, kalau nilai tukar melemah mestinya ekspor akan meningkat. Tapi ini butuh waktu. Ya sama seperti tadi, perdagangan luar negeri itu kan nggak bersifat spontan ya. Beda kita kalau beli bakso, kita lihat, wah, gua mau beli bakso ya udah beli aja nggak pakai banyak mikir, ya kan? Beli spontan, impulsif. Tapi orang perdagangan antar luar negeri beli barang dari Indonesia, apa batu bara, CPO, itu kan sudah ada perhitungan mau dipakai apa sama mereka. Biasanya bagian dari rantai pasok, ya kan, bergerak dalam siklus produksi. Apakah memang kita mau membeli begitu banyak, memanfaatkan momen rupiah yang sedang melemah ini? Nah itu nggak tahu ya. Apa perlu menumpuk segitu jadi mendisrupt siklus purchasing mereka? Saya nggak yakin. Jadi unless ini berujung kepada depresiasi yang permanen, ekspor kita bisa meningkat dan impor kita akan menurun. Ya, seperti berarti yang diuntungkan tuh di sektor ekspornya ya Pak? Ekspornya. Oke. Nah kalau peran Bank Indonesia sendiri dalam situasi ini tuh kebijakan apa saja sih yang sudah diambil oleh Bank Indonesia yang memang dia konkret nih emang untuk mengatasi melemahnya rupiah Pak? Ya, kalau kita lihat historikalnya ya, kalau BI, kalau kita bicara kebijakan headline-nya ya yang dinyatakan secara eksplisit, itu dia nggak pernah menargetkan rupiah itu berada di level tertentu, nggak. Ya, tapi dia berupaya menjaga pergerakan nilai tukar ini orderly. Kalau emang harus melemah karena ada sesuatu yang struktural seperti itu ya, itu ya bergerak dengan tertata seperti itu, tapi sambil berkomunikasi ya. Nah di sela-sela kayak gitu kan ada kejadian yang di luar dugaan ya, karena sentimen mendadak terdisrupt seperti geopolitik kan BI nggak bisa apa-apa juga. Nah itu biasanya akan di-smooth out dengan intervensi. Jadi BI akan masuk ke pasar menjual dolar. Jual dolar sehingga ya supply-nya banyak ya rupiah tidak terlalu tertekan seperti itu. Ya itu ya istilah diskresi ya. Jadi ya terkadang ada, saya duga juga kemarin mungkin melakukan intervensi itu. Jadi sempat karena hampir 17.000 itu kan angka psikologis ya. Jadi ya dijagain sambil ngelihat apakah ini struktural. Mereka punya tim ekonomis ya, pasti akan mengkaji itu. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan salah satu solusi dari Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga gitu. Di saat ini rupiah tuh melemah, apa ada resiko terbesarnya gitu, Pak? Nah, tadi seperti saya katakan, jadi rasanya ya nggak bijak ya mengingat kita paritasnya aja sebenarnya di bawah rata-rata ya. Seperti saya katakan tadi biasanya antara BI rate dengan Fed itu selisih 1,5%. Ya, itu bicara kondisi sebelum COVID ya. Karena era setelah COVID ini cerita beda. Di Indonesia beda, di sana juga beda. Jadi paritas berubah. Tapi saya yakin mungkin nggak serendah itu juga. Ya, jadi ini yang perlu dijaga. Ya, kalau menurunkan bunga kan berarti tambah besar lagi. Kalau misalnya kan bisa cuma tinggal 0,75 jadi ya nanti. Ya kan seperti itu. Menimbulkan risiko. Ya, apalagi di saat ini kalau kita bicara sentimennya itu nggak favorable buat negara-negara berkembang seperti kita. Ya karena geopolitik ya, karena politik domestik ya itu nggak favorable. Jadi saya sih memberikan saran BI ya konservatif lah seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Dodi nih, kira-kira gimana sih cara menyeimbangkan dua tujuan yang sering bertabrakan, yaitu diantara menjaga nilai rupiah tapi tetap menjaga nilai rupiah yang tetap stabil nih Pak, tapi tetap juga kita tuh mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Kondisi itu dinamis Mbak, jadi kita nggak bisa istilahnya dalam framework itu aja terus statis gitu. Jadi mau pro-growth atau pro-financial stability. Kadang momen-momen itu datang ya, ketika COVID berakhir ya, itu BI punya window untuk turun ke bawah. Nggak apa-apa, jadi kalau kelanggar paritasnya hingga bahkan pernah waktu itu saya ingat hampir tinggal 0,5. Sisa antara BI rate dengan The Fed nggak apa-apa, karena memang di global juga nggak ada pilihan. Maksudnya suku bunga di negara mana-mana rendah-rendah, ya. Jadi bisa. Tapi ada situasi yang kita sekarang lagi orang bilang tahun 2026 ini adalah tahun geopolitik, ya. Ketika geopolitik itu nggak favorable buat kita,
Jadi ya lebih baik konservatif. Jadi trade off antara stabilitas keuangan dan growth itu dinamis, dicermati. Ada nggak faktor pendukung kita untuk itu? Oke, tapi di titik apa sih Pak biasanya Bank Indonesia itu berhenti menurunkan suku bunga terus mereka ini milih untuk fokus penuh ke stabilitas rupiah gitu? Ya saya bilang titik sekarang. Oh, oke. Ya. Berarti saat-saat yang Ya. ya rupiah meninggi nih ya terhadap Satu, dan outlook ke depannya juga nggak favorable buat kita. Buat kita tetap memanfaatkan suku bunga rendah itu risiko stabilitasnya lebih besar. Oke. Kenapa? Kita kan tadi ya katakan paritasnya kita dengan The Fed juga lagi terlalu rendah ya. Kemudian ada geopolitik. Nah, terus juga politik dalam negeri juga disoroti. Kita bisa ngelihat ya, bukan hanya rupiah, bahkan IHSG juga dalam tekanan ya. Iya, itu jelas. Maksudnya kondisi nggak memungkinkan kita untuk trade off stabilitas dengan growth, terlalu risky. Oke. Nah, itu yang saya kira BI ya wise lah jaga. Jadi nggak bisa tidak membabi buta ngejar pro growth, juga bukan babi buta pro stability. Tapi semuanya kalau ada momen ya kita bisa ambil. Dan selama ini kalau saya lihat ya BI bisa ngambil momen-momen itu, seperti waktu habis Covid tetap ditahanin bunga rendah. Ya seperti itu. Nah, ya kita harap yang di sini bisa lah seperti itu. Oke, kalau tadi kan kita bahas dari sisi Bank Indonesia ya. Kalau dari Menteri Keuangan Purbaya ini kan sempat mention akhir-akhir ini kalau beliau tuh ngomong tak lama lagi tuh rupiah menguat tapi dari supply dolar gitu. Menurut Pak Dodi ini konsepnya gimana sih supply dolar itu bisa memperkuat rupiah kita lagi gitu? Ya jujurnya ya banyak harus tanya sama Pak Menterinya. Kenapa? Karena yang mensuplai dolar di pasar itu bukan Menteri Keuangan. Yang mensuplai di pasar siapa? Korporat eksportir. Jadi Antam yang jual kelapa sawit ya, itu punya dolar, mereka jual sini. Yang butuh dolar siapa? Yang banyak impor, pengusaha traktor, mesin-mesin, ya itu banyak bayar impor. Jadi sekarang tanya eksportir tadi, ya saya nggak tahu ya, karena ya kita tahu dalam perdagangan itu banyak ada beberapa sejumlah dolar itu nggak diparkir ke dalam, ya nggak dibawa ke dalam di sini di dalam negeri, jadi mungkin taruh di luar. Nah saya nggak tahu apakah kita sampai, karena kebijakan ini terus terang ya istilahnya nggak friendly ya. Kita ini kan sekarang ingin menciptakan kesan ya kepada luar bahwa Indonesia itu investor friendly dengan membuat regulasi mewajib seperti itu taruh di sini ya, itu nanti ini bukan disrupsi ya. Tapi ya moga-moga sudah diperhitungkan. Saya nggak tahu karena kan ya kalau yang saya bayangkan kalau emang bilang ada dolar, yang saya bayangkan berarti ada perubahan dalam kebijakan fiskal yang mungkin mewajibkan para eksportir tadi membawa dolarnya yang sekarang masih terparkir di Singapura atau di Hong Kong, pusat-pusat keuangan dunia, ke dalam negeri. Nah mungkin nggak tahu memberikan insentif fiskal atau punishment. Nah itu memang ranahnya fiskal. Seperti itu ya, saya nggak tahu ya, karena kan di luar kita sama. Berarti kita harus tanya ke Pak Purbaya nih. Iya, silakan diundang di sini. Gitu ya. Oke Pak, kalau kita bahas ke arah masyarakatnya nih, mungkin kita nggak begitu familiar lah terhadap, dan mungkin kita juga nggak ngerasain dampaknya langsung gitu ya ke masyarakat. Tapi kira-kira ada langkah konkret yang bisa dilakuin nggak sih Pak dari masyarakat umum atau pelaku usaha untuk ya menghadapi melemahnya rupiah ini? Gitu? Ya. Saya pikir ini klise ya, tapi ya pertama jangan panik ya, karena saya adalah mengalami sendiri tahun 97 ya kejadian seperti itu, dan salah satu triggernya adalah panik. Ya bisa dipahami ya, bayangkan kalau kita jadi importir, kita punya utang dalam US dollar. Kemarin tuh harganya 2.500 tiba-tiba jadi 10.000. Gimana saya nggak jungkir balik nyari dolar dengan segala cara. Nah itu, ini kan sekarang kan oke ke 17.000, tapi ingat kita kan berangkat dari 16.200, jadi ini nggak sebesar itu depresiasinya sekitar 5-6%, itu masih walaupun cukup besar, tapi itu dalam, kalau kita saya udah lama ngamati ya, saya orang dulu di treasury perbankan ya, itu masih bisa dikatakan wajar, tertekan tapi masih wajar, itu bukan beda dengan tahun 97 yang kita dari 2.500 loncat ke 5.000 terus ke itu benar-benar krisis. Nah kalau ini tekanan
istilahnya volatilitas lah, masih bisa dalam situ. Jadi tidak perlu panik ya seperti itu. Buka komunikasi khususnya kalau misalnya memiliki exposure US dollar, pelaku industri dengan exposure falas, jadi harus mencicil utang luar negeri. Nah itu bisa komunikasi. Setahu saya Bank Indonesia buka komunikasi itu. Oke. Kalau untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah nih Pak, langkah paling realistis apa sih yang bisa dilakukan biar mereka tuh dampak pelemahan rupiah ini tuh nggak terlalu kerasa gitu bagi mereka? Ya saya kira untuk pada tingkat saat ini ya mestinya belum terasa. Iya, karena seperti saya katakan tadi ini kan kita baru 1 bulan, belum nggak sampai 1 bulan kan. Dan ini kan sudah menjadi perhatian. Yang bisa baca BI ya, Pak Peri bicara tentang isu-isu ini. Jadi ya tadi kita nggak perlu panik lah. Ya, dan emang belum ada dampaknya. Ya kecuali Anda bikin panik-panik sendiri seperti itu. Oke, kalau kita nggak boleh panik, tapi kita perlu strategi baru nggak nih Pak untuk keuangan pribadi, mungkin untuk cara menabungnya atau investasinya di keadaan seperti ini? Nggak ada ya. Nggak, berarti ya stay in line aja ya, karena emang nggak begitu terpengaruh belum mungkin ya Pak ya. Okay. Dan saya kita yakin pada pengelola negara kita ya, stabilitas keuangan itu dijagain ini. Kita udah jauh ya. Saya pernah seperti saya katakan tadi, saya ngalami tahun 97. Gimana cara ngelola negara tahun 97 dengan tahun 2026 sekarang beda jauh banget. Tuh seperti bandingkan mobil tahun 45 sama tahun sekarang mobil listrik. Iya, udah jauh. Jadi kita cukup pede lah. Oke, terakhir nih Pak, ada pesan atau saran gak nih Pak kepada masyarakat terkait situasi seperti ini? Mungkin boleh disampaikan ke Sobat Sore. Oke, Sobat Sore. Jadi memang mungkin di awal tahun 2026 ini rupiah khususnya situasi yang terjadi mungkin kurang bagus ya, kita mengalami tekanan tapi ini punya fundamental ya, yang kalau kita yakin lah bahwa pengawal stabilitas kita address isu ini sehingga kita bisa tidak perlu panik. Jadi kita bisa tetap pantau ya, tetap waspada, tapi juga tidak perlu panik. Kita bisa bisnis seperti biasa saat ini. Kira gitu. Oke, terima kasih Pak Dodi telah datang di podcast Senin Sore. Sama-sama. Nah itu dia Sobat Sore, obrolan kita terkait dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau Sobat Sore punya pandangan lain, pernyataan ataupun juga pertanyaan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar ya. See you on the next episode. Selamat sore.